Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Doa mau belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, dengan berdoa kepada Allah khususnya buat Ananda akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam menuntut ilmu. Baik Ananda, sebelum Ustadz masuk ke pembahasan pada pekan ketiga ini, yaitu mengenai perilaku sikap rendah hati. Namun sebelum itu Ustadz akan memberikan penjelasan mengenai kompetensi dasar di dalam belajar materi ini. Yang pertama, antum dapat memahami contoh perilaku rendah hati baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat sekitar. Yang kedua, antum mencontohkan perilaku sikap rendah hati di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Baik Ananda, setelah antum mengetahui kompetensi dasar ini, Ustadz langsung masuk ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita yaitu mengenai perilaku sikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Adapun contoh sikap rendah hati, yang pertama ialah memberi sedekah bagi yang membutuhkan. Yang kedua, membayar zakat fitrah. Yang ketiga, menolong orang yang kesulitan. Yang keempat, menjenguk orang yang sakit yang dikenal. Yang kelima, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Baik Ananda, setelah antum mengetahui pengertian dari sikap rendah hati dan contoh-contoh sikap rendah hati, sekarang antum masuk ke pada ciri-ciri sikap rendah hati. Sebelum Ustadz mengulas mengenai ciri-ciri sikap rendah hati, Ustadz mau bertanya kepada antum, ada berapakah ciri-ciri sikap rendah hati? Ya, benar sekali, ada 3. Yang pertama, sikap rendah hati dapat ditunjukkan pada saat kita berdoa kepada Allah. Lalu yang kedua, sikap rendah hati juga berkaitan dengan sikap baik kita kepada kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita, maupun orang lain. Baik teman-teman, lalu yang ketiga, seseorang dapat dikatakan memiliki sifat rendah hati atau sikap rendah hati manakala ia tidak membangga-banggakan diri dengan apa yang dimiliki. Baik Ananda, setelah antum mengetahui ciri-ciri dari sikap rendah hati, sekarang Ustadz masuk kepada manfaat dari sikap rendah hati. Yang pertama, yaitu dapat menghindari dari sikap takabur. Sikap takabur atau menyombongkan diri merupakan salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mengangkat derajat.
Kenapa sikap rendah hati merupakan akhlak yang terpuji, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki sikap rendah hati, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya tidaklah seorang bertawaduk yang ditunjukkan semata-mata karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Jadi tawaduk ini ialah sikap, termasuk sikap rendah hati. Jadi orang yang memiliki sikap rendah hati itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, penjelasan materi mengenai sikap rendah hati Ustadz cukupkan sampai di sini. Jika ada yang tidak mengerti atau tidak paham dengan penjelasan materi yang telah Ustadz sampaikan, Ustadz harap kepada antum untuk bertanya kepada Ustadz melalui japri WA langsung ke Ustadz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.